ketersediaan minyak goreng berdasarkan data yang kami himpun dari sejumlah institusi, misalkan dari Kementerian Perdagangan, dari Badan Pangan Nasional, dari BIAPS, dan lain sebagainya, bahwa secara umum stok minyak goreng ini masih ada sekitar 628.000 ton. Sedangkan kalau kita lihat kebutuhannya itu sekitar 422.000. Sehingga kalau dilihat di sini, ini masih cukup antara 1 sampai 2 bulan ke depan. Artinya kalau sekarang misalkan menjelang bulan puasa Lebaran, insya Allah aman. Nah, kemudian dari kebutuhan yang 422.000 tadi, 422.000 ton itu maksud saya, ini untuk rumah tangga ini sudah dialokasikan sekitar 3,9 juta kilo ya. Kalau tadi ton kita terubah menjadi kiloliter, kurang lebih sekitar 3,9 juta. Nah, bila melihat data tersebut, seharusnya masyarakat tidak perlu panik dan seharusnya tidak boleh terjadi kelangkaan. Kurang lebih seperti itu, Mas. Baik, Pak Helmi, ini kan dari jumlah begitu ya, kalau kita lihat juga masih surplus begitu ya dari kebutuhannya sendiri. Kira-kira permasalahannya apa sih Pak, dan sejauh ini upaya apa yang telah dilakukan oleh Satgas Pangan? Persoalannya adalah memang kalau dilihat ada kalau kita lihat secara geopolitik, geostrategi, ada harga CPO di internasional dan lain sebagainya. Tapi itu kita skip saja. Situasi itu yang jelas kalau misalkan stok tadi itu masih cukup, nah dikhawatirkan atau para pelaku usaha mengkhawatirkan. Kenapa? Karena harga yang tinggi ya kemudian mengakibatkan kos produksinya tinggi, sedangkan pemerintah sudah menetapkan HET, harga eceran tertinggi untuk kemasan itu 14.000, kemudian itu kemasan premium ya, kemasan premium 14.000, kemudian sederhana 13.500 dan curah 11.500. Nah, sudah ada seperti ini. Nah, masih adanya kekhawatiran ya, menurut analisa kami masih adanya kekhawatiran dari para pelaku usaha di mana mereka membeli sebelumnya stok dengan harga lama, kemudian saat ini ada kebijakan dari pemerintah tentang tentang HET tadi, sehingga kalau dijual dengan harga baru mereka khawatir rugi. Nah, ini namun pemerintah juga sudah memberikan solusi atau mungkin kebijakan bahwa akan ada refraksi, artinya selisih antara harga lama dan harga baru yang nanti akan dibayar atau diganti oleh pemerintah. Nah, masih memberikan kekhawatiran di masyarakat sehingga khusus curah di pasar tradisional para pedagang menahan barangnya sehingga beralihlah para pembeli itu ya, para konsumen yang biasanya belanja ke pasar, mereka belanja ke retail modern. Sedangkan retail modern itu stoknya terbatas. Satu retail sudah diatur ya, misalkan jatahnya 100 liter, kalau semua masyarakat berduyun-duyun membeli di retail itu maka akan habis, kurang lebih seperti itu, Mas. Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi, dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya.